Hari ini semaian rambutan ini mau saya pindahkan ke polybag ini. Kalau kawan tandur mengikuti videonya dari awal tahu pasti sebelumnya rambutan ini tumbuh batangnya terlebih dahulu, dan sekarang ini sudah tumbuh daun dan batangnya sudah kuat untuk pindah tanam. Karena rencananya saya tidak ingin memindah-mindah lagi tanamannya sampai bisa panen, jadi saya gunakan polybag berukuran besar. Ini polybag lebarnya 20 dengan panjang 40 dan tebalnya sekitar 10. Mereknya bisa apa saja. Kalau untuk tanaman tomat atau cabai mungkin dia bisa sampai panen, tapi kalau untuk rambutan saya belum tahu. Sebenarnya saya rencananya ingin menjadikannya itu tabulam pot, tetapi nanti mungkin kurang besar atau bagaimana, kita lihat saja perkembangannya. Saya ingin memindah tanamkan dengan teknik hugekultur. Yuk simak. Apa sih sebenarnya teknik bercocok tanam dengan hugekultur itu? Kalau yang saya pelajari, teknik bercocok tanam ini berasal dari negara Jerman. Di negara asalnya sana, pekebun menggunakan teknik bersusun. Jadi bagian dasarnya diberi kardus atau batang kayu, lalu dilapisi lagi dengan sampah-sampah kering atau brown material, lalu dilapisi dengan kompos, kemudian ditanami. Salah satu keunggulan bercocok tanam dengan teknik hugekultur ini adalah kita bisa menghemat media tanam, karena nanti daun-daun kering atau brown material tersebut akan juga terurai menjadi kompos yang berguna bagi tanaman itu sendiri. Pada proses pindah tanam rambutan kali ini saya akan mencoba menggunakan kompos buatan sendiri. Jadi tadi setelah saya masukkan daun-daun kering atau brown material, lalu sekarang ini saya tambahkan kompos. Jadi komposnya tidak saya ayak, jadi langsung saya masukkan ke dalam polybagnya. Perbandingannya sih, saya karena ingin menghemat media tanam, jadi perbandingannya sampah keringnya saya masukkan separuh dari ukuran polybag, lalu separuhnya lagi saya masukkan kompos tersebut. Jadi saya tidak menggunakan tanah. Setelah media tanamnya sudah siap, sekarang saya akan memindahkan bibit rambutan ini. Saya pilih bibit rambutan yang ukurannya paling besar. Ini akarnya sudah nampak penuh sesak ya di pot tray, jadi sudah waktunya pindah. Cara memindahkannya pun seperti biasa saja. Jadi setelah tadi kita tambahkan kompos seperti ini, kita lubangi bagian tengah dari media tanam, lalu kita masukkan saja langsung bibit rambutan tersebut. Selain menambahkan brown material di bagian dasar media tanam, di teknik hugekultur ini juga menggunakan brown material sebagai mulsa, atau nanti di sini kita masukkan di atas kompos tersebut. Tujuan dari mulsa tersebut adalah mengurangi penguapan air di saat musim kemarau. Jadi prinsipnya sama dengan saat berada di alam ya. Ini adalah penampakan rambutan yang sudah saya pindah tanam seminggu kemudian. Sudah saya beri mulsa daun kering di atasnya dan ternyata masih sehat-sehat saja. Untuk proses pindah tanam cabai saya lakukan dengan teknik yang sama, hanya saja saya menggunakan kompos buatan pabrik. Jadi saya beli kompos ini. Ini saya sudah siapkan daun-daun keringnya sebagai brown material dan nanti tinggal memasukkan kompos saja di atasnya.
usia dari semaian ini sama, yaitu 55 hari. Sekarang kita ambil terlebih dahulu semaian cabainya. Saya ambil yang paling besar, saya tekan-tekan bagian bawah tripodnya. Kalau misalkan kesusahan, kita bisa menyiram terlebih dahulu bagian atas tripod hingga basah, sehingga tanahnya bisa kita ambil. Nah, ini kita lihat akarnya sudah baik dan kita tidak perlu membersihkan tanahnya, tapi kita langsung masukkan saja ke polybag. Nah, ini terlihat di bagian bawahnya sudah ada daun-daun kering, jadi saya tinggal memasukkan, buat lubang, lalu menutupnya hingga semaian ini bisa berdiri dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menutupi media tanam ini dengan mulsa. Mulsa ini adalah sampah-sampah kering atau brown material seperti ini. Jadi kita tutup hingga penuh, tetapi tidak sampai menutupi semaiannya ya. Jadi jangan sampai semaiannya malah tertutup mulsa itu. Cukup untuk melindungi media tanam dari penguapan dan agar semaiannya juga bisa berdiri lebih tegak lagi. Sini saya menggunakan daun-daun kering yang ada, yang saya ambil dari sekitar rumah saja. Nah, contohnya seperti ini, dan ini sudah selesai teknik hugikulturnya.